Para pemirsa, hari ini saya mau menceritakan pertemuan saya dengan Pak Lanyala. Kemarin malam di kediaman beliau ada beberapa aktivis yang menginginkan kembalinya Undang-Undang Dasar yang asli tahun 45. Kaget saya, begitu ada cerita bagaimana Undang-Undang Perubahan 2002 ini yang sekarang digunakan oleh kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Padahal bukan Undang-Undang Dasar 45. Saya melihat ini sekarang di kalangan kelompok yang menginginkan kembalinya Undang-Undang Dasar 45 dan yang menginginkan Presiden Jokowi cukup sampai 2024. Saya sendiri termasuk kelompok yang gantian. Menurut saya Pak Jokowi cukup sampai 2024. Nah, tapi sekarang antara Pak Lanyala dengan teman-teman saya juga, ini terjadi seperti kesalahpahaman. Ada yang menganggap Pak Lanyala cebong, Pak Lanyala mengkhianati perjuangan kita. Saya pikir jangan cepat-cepat kita menuduh dulu. Teman-teman aktivis ini yang mau bergerak untuk mensejahterakan rakyat ini dengan berbagai cara, ya memang stylenya lain-lain. Kita jangan dulu saling menyerang lah. Kita harus kompak mengkonsolidasi kekuatan kita untuk mengawal. Negeri ini nggak pantas susah. Negeri ini nggak boleh sampai ada rakyatnya yang menderita. Apalagi menderita kelaparan. Kita tahu, sekarang sih bukan rahasia loh. Banyak teman-teman saya yang saya di luar dugaan saya sampai wah bener-bener kosong, kehabisan uang. Dan memang keadaannya memang bukan gampang. Nah, saya bayangin ya, gimana rakyat-rakyat yang hidupnya di bawah. Kita-kita aja nih aktivis itu, termasuk saya. Bukan malu-malu lah bilang, keadaan susah memang ekonomi ini. Makanya kalau dibilang makmur, maju, saya juga jadi bertanya-tanya. Tapi ini adalah PR kita. PR kita gimana supaya bikin semua rakyat sejahtera dan semua happy. Nah, jangan kita ribut di intern sendiri. Jadi yang penting, kita sekarang harus searah. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ini memang biang ribetnya ini ya Undang-Undang Dasar kita. Dibilang Undang-Undang Dasar 45, tapi sebetulnya isinya itu sudah berubah total. Harusnya Undang-Undang Dasar 2002, bukan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini saya berkeyakinan banyak masyarakat yang belum tahu. Saya sendiri baru mempelajari data-datanya. Wah, ini perlu kita bahas khusus tentang Undang-Undang Dasar 2002. Saya cuma berharap jaga kekompakan, konsolidasi kekuatan, bukan untuk numbangin Pak Jokowi. Sama-sama Jokowi, sama-sama presiden kita yang sekarang masih sah ini, kita bersama-sama memperbaiki kondisi negeri, meluruskan apa yang salah. Saya lihat yang dari dulu yang teriak-teriak kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya dulu kelompok petisi 50 ya. Zaman Pak Ali Sadikin, zaman Jenderal Kemal Idris. Itu banyak kelompok-kelompok dan purnawirawan ABRI. Nah, yang terakhir itu kan Pak Tri Sutrisno itu. Jadi saya mohon betul, kita jangan serang Pak Lanyala dulu. Saya bukan bela Lanyala. Saya sendiri kaget, saya baru tahu setelah Pak Tri bercerita, ternyata keluarga Lanyala ini keluarga pejuang juga. Pak Tri waktu kecil itu lihat kakeknya Lanyala itu dari rumahnya itu, dia lihat itu peristiwa di Surabaya, perobekan bendera Belanda menjadi merah putih, birunya itu dirobek. Nah, udahlah. Kalau kita sekarang ada beda cara, stylenya beda, biarin masing-masing jalan. Tapi jangan saling serang, apalagi di media massa. Itu harapan saya. Kita boleh beda, mari berjuang. Kepentingannya, tujuannya sama. Kita ajak Pak Jokowi untuk sisa jabatan ini berani meluruskan Undang-Undang Dasar 45 yang ternyata yang digunakan sekarang ini bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi, Undang-Undang Dasar 2002. Saya kira itu nanti kita bahas lebih dalam dengan pakar-pakar hukum. Terima kasih, salam Liu Sungkarisma, tetap 0%.